10141701719 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempraktikkan mengajar pada kebahasaan teks prosedur KD Pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Nah, untuk membantu pembelajaran hari ini, malah ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah masuk semua. Iya. Nah, pada pembelajaran minggu lalu kita membahas mengenai apa? Iya, betul sekali. Nah, pada pembelajaran hari ini kita membahas mengenai teks prosedur. Ada yang tidak mengetahui apa itu teks prosedur? Ada yang berpendapat mengenai teks prosedur? Iya, silakan Mbak. Iya, betul sekali. Bahwa teks prosedur itu kita mempelajari mengenai tata cara kita melakukan sesuatu. Nah, apa tujuan kita mempelajari mengenai teks prosedur? Ada yang berpendapat? Mungkin kalian sudah pernah mempelajari mengenai teks prosedur ini pada SMP. Kalian semalam sudah belajar mengenai teks prosedur. Ada yang berpendapat? Iya, betul sekali bahwa tujuan kita mempelajari mengenai teks prosedur agar kita mengetahui tata cara atau langkah-langkah kita melakukan sesuatu yang untuk diterapkan di masyarakat nanti kita ketika di rumah. Misal teks prosedur kalian mempelajari mengenai cara menggunakan blender, nanti kalian bisa diterapkan di rumah begitu. Nah, pada pembelajaran mengenai teks prosedur ini kita akan belajar mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Kita membahas lebih lanjut mengenai teks prosedur, kita juga harus mengetahui pengertian teks prosedur terlebih dahulu, struktur teks prosedur, dan unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, sebelumnya ada yang berpendapat terlebih dahulu mengenai pengertian teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Ada yang berpendapat? Iya, betul sekali bahwa teks prosedur itu memiliki tujuan, langkah-langkah. Iya, betul sekali. Selain Mbak Dian, ada yang berpendapat lagi mengenai teks prosedur? Iya, silakan Mas. Iya, bahwa teks prosedur ini memiliki yang terdiri dari ada tujuan, bahan atau langkah, lalu cara melakukan atau menggunakannya begitu ya. Iya, bahwa teks prosedur di sini berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang kita inginkan. Misalnya kita akan melakukan cara mencuci tangan ketika dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus bisa mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, caranya seperti apa? Nah, seperti itu kita bisa menggunakan teks prosedur ini. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian teks prosedur, kita juga harus mengetahui mengenai struktur teks prosedur. Ada yang tahu ada berapa itu struktur teks prosedur? Iya, struktur teks prosedur terdiri dari 3. Yang pertama itu ada tujuan, ada material, dan yang terakhir ada langkah-langkah. Struktur ya, struktur teks prosedur. Tujuan, yang kedua apa anak-anak? Material. Yang ketiga apa? Nah, anak-anak, tujuan di sini kalian sebelum membuat menyusun suatu teks prosedur, kalian harus apa tujuan kita? Misalnya mencuci tangan, untuk apa? Begitu ya. Lalu materialnya apa aja yang perlu yang diperlukan? Sabun, ya, air, ya begitu. Nanti kalian ditulis seperti apa begitu ya. Lalu langkah-langkahnya, kalian menerapkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama itu seperti apa? Langkahnya gimana? Sampai dengan terakhir gitu ya. Nah, setelah pengertian teks prosedur, struktur teks prosedur, kalian juga harus mengetahui mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada apa aja? Ada yang berpendapat mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur? Ya, silakan Mas David. Apa?
Iya, konjungsi temporal. Iya, selain konjungsi temporal ada apa lagi? Masih banyak? Iya, kalimat imperatif. Setelah itu, iya, kalimat deklaratif. Lalu verba material. Lalu, iya, dia penanda. Setelah itu, kalimat integratif. Iya, betul sekali. Nah, kaidah kebahasaan teks prosedur ini yang terdiri dari kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat integratif, konjungsi temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penandanya itu. Dalam hal tersebut, nanti kalian juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, anak-anak, sebelum kalian menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur, perhatikan video berikut. Perhatikan dulu ya anak-anak, cara membuat nasi goreng yang terdiri bahan yang perlu disiapkan apa saja. Ada nasi, telur, bumbu. Perhatikan dulu ya Mbak. Langkah-langkahnya silakan diperhatikan. Diperhatikan dulu ya Mbak. Haluskan bumbu. Masukkan nasi. Tambahkan kecap. Diperhatikan dulu ya Mas. Nah, nasi goreng sudah siap disajikan. Nah, video ini setelah kalian melihat video berikut, kalian bisa mulai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur dengan baik. Setelah ini, kalian bisa berdiskusi dengan teman untuk mulai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Gitu ya teman-teman. Sekarang ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok, yang satu kelompoknya terdiri dari 4 siswa, yang dimana nanti ibu akan memberikan teks prosedur, yaitu setiap kelompoknya nanti ibu berikan mengenai tata cara atau tips ya yang tadi dijelaskan, misalnya cara mencuci tangan, memasak nasi goreng, ada lagi ketika kita akan melakukan sesuatu begitu ya. Nanti ibu akan berikan satu persatu mengenai teks. Agar lebih mudah, silakan dibentuk kelompok ya, 4 anak. Ibu akan memberikan teks mengenai teks prosedur ya. Duduk sesuai kelompok masing-masing ya anak-anak. Nah, setelah ibu bagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian sudah menerima mengenai teks prosedur, ibu minta kalian setiap kelompoknya mencermati mengenai teks yang sudah ibu berikan ya. Nanti kalian bisa mengetahui, oh iya ternyata mengenai pengertian teks prosedur seperti ini, oh iya strukturnya ini apa aja yang tadi sudah ibu jelaskan. Lalu ada kaidah kebahasanya. Oh iya, jadi kalian berdiskusi dengan teman mengenai teks prosedur yang sudah ibu bagikan. Sudah selesai semuanya anak? Ada yang perlu ditanyakan? Mungkin dalam satu kelompok masih merasa bingung mengenai teks prosedur? Ada yang perlu ditanyakan? Oh tidak, cukup ya. Nah, sekarang simpan dulu teks prosedur tersebut. Akan ibu bagikan lagi ya mengenai teks prosedur dengan judul yang berbeda. Ibu akan memberikan teks prosedur lagi kepada kalian. Kelompoknya masih utuh ya. Ibu akan memberikan
ada teks prosedur cara membuat pisang goreng, tentang masak ya. Nanti ada cara melakukan menggunakan mesin cuci dan lain sebagainya ya. Ibu akan berikan lagi. Anak-anak, setelah semua kelompok menerima teks prosedur sudah Ibu bagikan, silakan kalian berdiskusi mengenai teks tersebut. Lalu kalian diskusikan dengan teman kelompok mengenai struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Lalu kalian berikan penanda bahwa oh iya ini termasuk struktur teks prosedur, oh iya ini kaidah kebahasaan teks prosedur. Ada konjungsi, ada kondisi temporal, ada kalimat imperatif, ada kalimat deklaratif, ada kalimat interrogatif, begitu ya anak-anak. Ya, Ibu beri waktu, silahkan kalian kerjakan, didiskusikan dengan teman kelompok kalian. Nanti kalian presentasi maju ke depan, gitu. Selesai semua anak-anak? Ya, sudah. Kalau sudah selesai semua, setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kalian ya. Kalian mempresentasikan ke depan, menjelaskan mengenai hasil yang sudah kalian kerjakan. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Nah, kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya ya anak-anak. Nah, ada yang perlu ditanyakan atau mungkin memberikan tanggapan kepada kelompok 1. Mungkin dari kelompok-kelompok lain masih bingung, kok bisa itu, kok bisa. Ada yang perlu ditanyakan, silakan di kelompok 1. Iya, silakan Mas David. Iya, jujur dari kelompok 1 mengenai teks prosedur apa enggak? Cara membuat pisang goreng. Nah, cara membuat pisang goreng yaitu jangan menggunakan pisang kaplok. Nanti itu dibuat kayak semacam pisang crispy. Nah, di situ tadi sudah dijelaskan mengenai strukturnya yang terdiri dari tujuan, materialnya itu ada bahan dan alat tentang untuk membuat pisang. Nah, anak-anak, setelah semua kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya mengenai teks prosedur, menelaah teks prosedur, yaitu kalian juga sudah saling tanya jawab, memberikan masukan, memberikan pertanyaan, dan kita saling berdiskusi mengenai teks prosedur. Nah, pada pembelajarannya ini kita sudah membahas mengenai teks prosedur, yaitu menelaah teks prosedur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Sebelumnya kalian juga sudah sedikit membahas mengenai pengertian teks prosedur, apa itu teks prosedur, strukturnya yang terdiri dari 3 tadi apa aja? Ya, ada material, ya ada tujuan, material, dan langkah-langkah. Lalu ada kaidah kebahasaannya yang terdiri dari apa aja? Karena iya, kalimat imperatif, kalimat deklaratif, kalimat integratif, konjungsi temporal, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilang menada. Iya, betul sekali. Tepuk tangan ya buat kita semua. Kita sudah belajar mengenai teks prosedur. Kalian sudah saling berdiskusi antar kelompok. Setiap kelompok membahas mengenai menelaah struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaannya teks prosedur. Kalian juga sudah mempresentasikan dengan baik. Ibu memberikan apresiasi yang terbaik buat kalian. Nah, pembelajaran ini kita cukup sampai di sini. Apabila ada kata-kata berkenan dari Ibu, mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Sampai bertemu minggu yang akan datang ya anak-anak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.